Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Ya, selamat malam Upasaka Upasika sekalian. Masih semangat atau sudah capek? Masih semangat, Bante. Oh. Di antara yang hadir ini yang merupakan guru sekolah minggu siapa saja? Coba angkat tangan. Semua? Semua ya? Kalau dalam pengajaran di sekolah minggu itu ada diajarkan pokok-pokok ajaran Sang Buddha enggak? Ada enggak? Ada. Malam ini kita akan bahas mengenai pokok ajaran Buddha yang mana banyak sekali masih keliru dalam penggunaan peristilahan. Nah, ini agar bertujuan nanti ketika mengajarkan kepada murid-murid, nah bisa lebih sesuai. Yang di belakang terdengar suara saya jelas? Jelas ya? Yang punya HP coba di silent dulu, disimpan. Karena kalau mendengarkan dengan seksama saja, saya masih ragu bisa nangkap dengan penuh, apalagi sambil main HP. Sudah? Nah, pokok ajaran Sang Buddha yang kita bahas malam ini adalah 4 kebenaran mulia. Ada disampaikan enggak kalau di sekolah minggu? Belum. 4 kebenaran mulia. Yang pertama apa? Yang kedua? Apa? Yang ketiga? Yang keempat? Jalan menuju lenyapnya duka apa aja? Apa namanya? Hah? 8 itu apa aja yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? 5? 6? 7? 8? Kompak ya. Nah, beberapa poin itu
banyak peristilahan yang tidak tepat. Dan pengertian yang paling parah itu adalah di faktor yang ke-8. Nah, kalau kita menyampaikan keliru, meskipun niatnya baik ya, tapi apa yang disampaikan itu menyimpang, nah tetap buahnya itu karma buruk, meskipun niatnya baik. Karena landasannya itu adalah kebodohan batin. Kebodohan batin ini bukan bodoh secara intelektual, tapi bodoh karena tidak tahu. Ya, beda ya. Bodoh karena intelek sama bodoh sama karena tidak tahu. Yang pertama itu adalah kebenaran mulia akan adanya dukkha. Apa aja? Kelahiran adalah dukkha. Usia tua adalah dukkha. Sakit adalah dukkha. Kematian adalah dukkha. Berpisah dengan yang dicintai adalah dukkha. Berkumpul dengan yang dibenci, dukkha. Singkatnya, pancu padana khanda dukkha. Panca upadana khanda, apa artinya? Waduh. Hah? Coba? Apa? Ini sampai jam berapa saya dikasih waktu? Sampai jam 8 Bante. Cuma sampai jam 8? Iya. Panca apa? Upadana? Upadana kemelekatan. Khanda gugusan, kelompok atau agregat. Jadi panca upadana khanda Panca upadana khanda, kebanyakan mengertinya itu adalah kemelekatan terhadap panca khanda. Tapi pengertian yang tepatnya itu adalah lima agregat tempat munculnya kemelekatan. Tapi ini tidak diuraikan lebih lanjut karena waktunya singkat sekali. Kalau sampai jam 9 bagaimana? Kebenaran mulia yang kedua, bahasa palinya apa? Ada yang tahu? Dukkha samudaya arya saca. Dukkha memiliki arti yang luas. Salah satunya adalah penderitaan. Tapi kalau dukkha dikatakan sebagai penderitaan, tidak cukup. Karena dukkha itu mencakup banyak. Kalau dari akar katanya, dukkha itu dari du sama kha mati. Du itu artinya sulit. Kha mati itu endure, sulit ditahan. Atau sulit bertahan.
Jadi dukkha di satu sisi bisa dimengerti sebagai penderitaan, di satu sisi bisa dimengerti sebagai yang sulit ditahan. Sesuatu yang sulit ditahan itu kebahagiaan atau penderitaan? Nah. Kemudian samudaya. Samudaya artinya apa? Kok lenyap? Hah? Sebab itu dalam bahasa Pali hetu. Bahasa Pali sebab, kalau tidak hetu, karana, warna. Samudaya itu kemunculan. Ya, perhatikan ya. Jadi kebenaran mulia yang kedua itu bukan sebab dukkha, tapi adalah kemunculan dukkha. Sebelumnya mengerti sebab dukkha. Sebab dukkha apa? Tanha itu apa? Tanha? Tanha itu ya kegandrungan. Tanha itu ketika muncul nafsu keinginan itu, tanha itu sendiri penderitaan bukan? Dukkha bukan? Nah, sesuatu yang dukkha kok dikatakan sebagai sebab? Betul enggak? Penjelasan mengenai kemunculan dukkha, yaitu tanha, itu ada penjelasan singkat. Tanha ada berapa? Apa? Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Kama tanha apa? Bhawa tanha? Wibawa tanha? Kama tanha, kegandrungan terhadap sensual. Ya, maksudnya indera, kesenangan indera. Bhawa tanha, kegandrungan pada pandangan eternalis. Berpikir di masa lalu saya ada, di kehidupan ini saya ada, dan setelah kehidupan ini saya akan terus ada lagi, ada lagi, ada lagi. Itu didasari oleh pandangan eternalis. Nah, seseorang menggandrungi keberadaan, semisal setelah kehidupan ini terlahir di alam surga, itu bhawa tanha. Wibhawa tanha, kegandrungan pada pandangan pemusnahan. Berpikir bahwasannya ada saya di kehidupan ini, setelah berjuang mencapai nibbana menjadi tidak ada lagi setelah kematian. Wibawa tanha, berpandangan bahwasannya hidup ini hanya satu kali, setelah kehidupan ini selesai, ya selesai. Wibawa tanha. Tapi kalau kita merujuk pada Tita Yatana Sutta yang terdapat di Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjabarkan lebih jelas. Yang pertama itu adanya dukkha.
Yang kedua itu dukkha ini memiliki kemunculan, tertampak kemunculannya. Sang Buddha menjelaskan 12 nidana. Bagaimana kemunculan dukkha ini? Awijja paccaya sankhara. Bergantung pada ketidaktahuan, sankhara. Bergantung pada sankhara, winyana. Ini perlu saya jelaskan enggak nih nanti? Bergantung pada winyana, nama rupa. Bergantung pada nama rupa, salayatana. Bergantung pada salayatana, phassa. Bergantung pada phassa, wedana. Bergantung pada wedana, tanha. Bergantung pada tanha, upadana. Bergantung pada upadana, bhava. Bergantung pada bhava, jati. Bergantung pada jati, dukkha domanassa. Jati kelahiran. Jadi yang ke-12 ini adalah bagian dari yang nomor 12 ini, dukkha rata tangis, bagian kebenaran mulia yang pertama. Nanti dilihat-lihat Paticca Samuppada, karena kalau dijelaskan nanti waktunya tidak cukup. Kemudian setelah penjelasan itu diakhiri dengan kalimat ewa metasa kewalasa dukkha khandasa samudayo hoti. Demikianlah kumpulan dukkha ini muncul. Jadi tanha kebenaran mulia kedua itu bukan sebab, tapi kemunculan dukkha. Nah, 12 rantai dari Paticca Samuppada inilah kumpulan-kumpulan dari dukkha. Lanjut ya. Setelah adanya dukkha dan diketahui dukkha ini tertampak kemunculannya. Sesuatu yang memiliki kemunculan sudah sewajarnya memiliki kepadaman. Kebenaran mulia yang ketiga, dukkha nirodha. Padamnya dukkha. Apa padamnya dukkha? Ada yang mau jawab? Penjelasan lebih terperinci, yaitu adalah 12 nidana tadi, tapi dalam hal kepadamannya. Ketika awija padam, sankhara padam. Sankhara padam, winyana padam. Terus sampai ke rantai ke-11 12. Jati padam, maka dukkha rata tangis segala macam padam. Ewa metasa kewalasa dukkha khandasa nirodho hoti. Demikianlah kumpulan-kumpulan dukkha ini padam. Kalau penjelasan singkatnya, padamnya kegandrungan, padamnya tanha, adalah padamnya dukkha. Dan dari 12 nidana ini, seseorang untuk
menuntaskan, melenyapkan duka secara total, awija. Awija yang harus diakhiri. Setelah diketahui adanya duka, duka ini memiliki kemunculan. Sesuatu yang muncul sudah sewajarnya mengalami kepadaman. Dari kebenaran mulia kedua dan ketiga ini, sudah ada esensi ajaran Sang Buddha, yaitu anicca, paticca samuppada, dan anatta. Dan ada jalan untuk menuju pada padamnya dukkha ini. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan itu sudah benar. Yang ketujuh kurang tepat. Yang kedelapan ngawur. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar. Ketujuh, bahasa palingnya apa? Ketujuh samadhi. Samma sati. Samma sati. Dalam praktik ajaran Buddha, kalau satu kata saja salah, itu bisa menyimpangnya jauh sekali. Satu kata salah atau lebih satu kata, jalan praktiknya bisa menyimpang sekali. Nah, kalau ada yang pernah mendengar enggak? Sama sati diterjemahkan sebagai kesadaran benar. Pernah dengar? Nah, ini keliru. Kalau dimengerti sebagai sama sati ini adalah kesadaran benar, saya tidak akan jelas panjang mengapa, tapi langsung to the point saja, menyingkat waktu. Maka seseorang akan, kalau itu dipraktikkan, dimengerti sebagai kesadaran benar, ketika dipraktikkan seseorang akan mengkonstruksi adanya suatu kesadaran yang independen, yang terpisah, yang sedang mengetahui dan mengamati fenomena. Perhatian benar masih oke, tapi secara praktik tidak tepat. Saya jelaskan singkat, kenapa tidak tepat. Dalam satu momen itu hanya bisa satu kesadaran. Dalam satu momen hanya bisa satu kesadaran. Ketika kita menggunakan kata perhatian, ketika dipraktikkan, kalau tidak diselidik, yang memperhatikan dan yang diperhatikan, manifestasi dari yang diperhatikan itu sendiri sudah kesadaran. Dan ketika kita menggunakan konstruksi ada yang memperhatikan, artinya kita membangun satu kesadaran lagi. Menjadi mengertinya ada dua kesadaran dalam satu momen. Bagaimana mengetahui ini keliru? Nah, sekarang coba perhatikan napas masuk, napas keluar.
Kalau yang jarang meditasi mungkin akan sulit. Coba sekarang perhatikan napas masuk, napas keluar. Nah, coba diselidik. Yang memperhatikan dengan yang manifestasi yang diperhatikan itu terjadi bersamaan atau ada jeda? Yang sudah, coba angkat tangan. Yang memperhatikan dan yang diperhatikan itu terjadi bersamaan dalam satu momen atau ada jeda? Ada jeda. Yang diperhatikan itu bermanifestasi dulu. Baru yang konstruksi seolah-olah ada yang memperhatikan itu belakangan. Nah, ini kenapa perhatian itu tidak tepat. Kata sati itu sendiri adalah pengingatan. Pengingatan benar. Dan secara praktik ini lebih tepat. Kenapa? Ketika diketahuinya napas masuk, napas keluar, di momen berikutnya itu adalah kontak pikiran. Kontak pikiran yang mengingat manifestasi dari kesadaran tubuh berupa napas itu tadi. Maka kebenaran mulia, jalan berunsur 8, faktor yang ketujuh itu adalah pengingatan benar. Yang ke-8, sama samadhi. Sama samadhi diterjemahkan sebagai konsentrasi benar, itu penghinaan. Receh sekali jadi. Nah, kalau mau dicatat silakan. Sama samadhi itu adalah keteguhan benar, keteguhan batin. Tetapi harus ada penjelasannya. Teguhnya batin ini dalam hal apa? Yang bagaimana dikatakan sama samadhi ini? Sama samadhi ini apa? Di penjelasannya? Pencapaian jhana, betul? Betul enggak? Jhana ada berapa jhana? Jhana ada berapa? Hah? Empat atau 5 atau 8? Yang 4 coba angkat tangan. Yang 4 coba angkat tangan. 1, 2, 3. Yang 5 coba angkat tangan. Yang 8 coba angkat tangan. Yang tidak angkat tangan itu jawab apa? Waduh. Mayoritas di kalangan Buddhis mengenalnya 8 jhana. 4 rupa jhana, 4 arupa jhana. Keliru. Keliru. Sumber manapun, kalau kita sesuaikan dengan sutta dan bertentangan, tetap yang kita pegang adalah sutta. Jhana itu hanya 4. Tidak ada istilah rupa jhana, arupa jhana dalam sutta itu. Jhana hanya 4. Apa yang sekarang dimengerti sebagai jhana kelima, 6, 7, 8, Sang Buddha menyebutnya itu adalah arupa sanya.
bukan arupa jana, tapi arupa sanya. Artinya adalah persepsi non materi, bukan jana. Jana sendiri yang merupakan bagian dari sama samadhi hanya 4. Kemudian bagaimana mencapai samadhi ini? Mencapai jana ini bagaimana? Ada yang tahu, coba angkat tangan. Tidak apa-apa jawab, pasti salah kok. Apakah dengan memperhatikan satu objek, kemudian terkonsentrasi, terfokus pada objek itu, kemudian muncul nimitta berupa cahaya yang kemunculan awalnya itu masih tidak stabil, kemudian seseorang itu masih tetap pada objek utama, sampai nimitta itu menjadi stabil, kemudian baru nimittanya diperhatikan, kemudian tercerap, masuk jana. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Enggak ada di sutta penjelasan jana demikian. Enggak ada. Kemudian bagaimana seseorang mengembangkan sama samadhi ini? Nah, merujuk pada Mahacattarisaka Sutta, Majjhima Nikaya. Ada prasyarat untuk terkembangnya samadhi ini, keteguhan batin ini. Seseorang harus mengerahkan faktor ke-6 dan ke-7. Mengerahkan faktor ke-6 dan ke-7. Faktor ke-6 apa? Daya upaya. Faktor ke-7 tadi apa? Pengingatan. Nah, dalam hal ini sebenarnya panjang, tapi saya jelaskan secara singkat saja. Seseorang harus mengerahkan faktor ke-6 ke-7, mengerahkan daya upaya, mengerahkan pengingatan. Apa yang diingat? Apakah yang diingat itu napas masuk, napas keluar, langkah kaki kiri kanan, angkat, dorong, sentuh? Betul begitu? Dari mulai bangun tidur sampai tertidur, seseorang harus mengembangkan pengingatan. Ingat untuk apa? Ingat untuk mengarahkan batin pada pandangan benar. Ingat untuk mengarahkan batin pada ucapan benar, pikiran benar, perbuatan benar. 5 faktor yang pertama. Yang selalu diingat itu adalah mengarahkan batin untuk terarah pada 5 faktor yang benar. Dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. Ingat untuk meninggalkan
pandangan salah, pikiran salah, ucapan salah, perbuatan salah, penghidupan salah. Itu yang diingat. Kalau yang diingat langkah kaki kiri kanan, apa hubungannya dengan jalan mulia? Bagaimana seseorang bisa mengakhiri dukkha hanya dengan angkat dorong sentuh? Kalau tidak percaya silakan dipraktikan. Tidak akan sampai kemana-mana praktiknya. Maka dalam praktik yang diingat itu adalah mengembangkan 5 faktor jalan mulia dan meninggalkan 5 faktor jalan yang salah dalam Akusala Dhamma Sutta yang dikatakan sebagai Akusala Dhamma adalah 8 faktor jalan yang salah, lawan dari 8 faktor jalan mulia, yaitu pandangan salah sampai samadhi salah. Tidak hanya pengingatan, harus ada daya upaya. Seseorang harus memiliki upaya untuk mengarahkan batinnya pada pandangan benar untuk mengembangkan 5 faktor yang pertama tadi. Berupaya untuk meninggalkan 5 faktor yang salah. Dan daya upaya pengingatan ini harus memiliki pondasi, landasan utama. Yaitu adalah faktor yang pertama, pandangan benar. Pandangan benar dalam hal ini adalah apa? Memahami pandangan benar sebagai pandangan benar. Memahami pandangan keliru sebagai pandangan keliru. Memahami pikiran benar sebagai pikiran benar, pikiran salah sebagai pikiran salah. Sampai memahami penghidupan benar sebagai benar, samadhi benar sebagai samadhi benar, memahami samadhi salah sebagai samadhi salah. Tanpa landasan dari pandangan benar ini, maka daya upaya dan pengingatannya itu salah semua. Pengerahan pikiran berupa pengingatan adalah vitaka. Diterapkan terus menerus wicara. Ketika 2 faktor, yaitu faktor ke-6, ke-7 ini mengembangkan 5 faktor yang pertama, terus menerus seseorang itu memantapkan diri dalam 7 faktor jalan mulia, meninggalkan 7 faktor yang salah dengan kegigihan, dengan terus menerus, batin itu akan semakin kokoh, semakin teguh. Jadi keteguhan batin di sini adalah apa? Batin itu teguh dalam 7 faktor jalan mulia. Yang mana awalnya diperlukan yang namanya pengerahan pikiran, terus menerus dilakukan. Vitaka wicara. Ketika 7 faktor jalan mulia ini berkembang dalam batin, batin mulai tegak pada 7 faktor jalan mulia, maka batin itu dikatakan, batin yang demikian itu dikatakan terasing dari kesenangan indera. Karena kesenangan indera ini adalah pikiran salah. Karena sudah ditinggalkan, maka batin itu menjadi terasing. Terasing dari kesenangan indera. Terasing dari Akusala Dhamma. Kemalasan, kelambanan itu adalah faktor yang salah dari faktor yang ke-6. Tapi lengkapnya itu adalah Akusala Dhamma itu adalah 8 faktor jalan yang salah. Karena terasing dari kesenangan indera, terasing dari Akusala Dhamma, batin yang kokoh dalam 7 faktor jalan mulia, muncul yang namanya piti, sukha.
piti dan sukha ini munculnya dari apa? Dari terasing dari kesenangan indera, terasing dari akusala dhamma. Bukan muncul karena tenangnya memperhatikan objek, bukan. Batin yang demikian yang dikatakan berdiam dalam jhana pertama. Semakin orang itu terlatih, maka pengerahan pikiran, penerusan pikiran tidak diperlukan lagi. Karena batin itu sudah mulai stabil, tanpa perlu pengarahan lagi. Berdiam dalam jhana kedua. Ini yang dikatakan sebagai sama samadhi. Seseorang yang berdiam dalam jhana adalah orang yang telah menyempurnakan faktor-faktor jalan mulia, yang telah mengembangkan faktor-faktor jalan mulia. Receh enggak kalau samadhi ini diterjemahkan sebagai konsentrasi? Kalau pengertian samadhi itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Receh enggak? Hah? Terlalu meremehkan enggak? Makanya enggak heran banyak sekali yang mengklaim, oh saya sudah mencapai jhana 4, jhana 5, jhana 8. Jadi sama samadhi ini adalah keteguhan batin. Keteguhan batin ini maksudnya apa? Batin teguh dalam 7 faktor jalan mulia. Dan seseorang yang telah berdiri tegak pada faktor jalan mulia, apapun aktivitas tubuhnya, seseorang itu berdiam dalam samadhi. Nah, pengerahan sati, pengingatan, upaya yang mengembangkan faktor jalan mulia inilah yang mengarah pada padamnya dukkha. Yang mana sesungguhnya ketika seseorang itu menyempurnakan samadhi, faktor jalan mulia yang pertama, sesungguhnya seseorang itu sudah memasuki arus. Artinya telah mencapai tingkat kesucian sotapati. Nah, jadi ketika kita menyampaikan dhamma, meskipun niatnya baik, harus hati-hati. Utamanya kalau mengenai meditasi. Niatnya baik, tetapi ternyata apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan itu adalah bukan dhamma, kita nyatakan sebagai dhamma, karma buruknya bukan main. Dan dalam belajar, baik dari mendengar ataupun membaca juga hati-hati sekali. Kita harus timbang kembali dengan sutta. Meskipun banyak terjemahan itu masih kurang sesuai. Yang bingung coba angkat tangan. Paham semua ya berarti ya? Jadi apa ketika menyampaikan pokok ajaran kepada murid-murid, ya 4 kebenaran mulia, apa 4 kebenaran mulia? Dukkha Arya Saca, adanya dukkha. Dukkha samudaya, kemunculan dukkha. Dukkha nirodha, kepadaman dukkha. Dukkha nirodha gamini patipada, Arya Saca. Yang mana isinya adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, pengingatan benar, dan yang terakhir apa?
Tapi akan lebih baik gunakan samadhi benar saja. Tinggal nanti dijelaskan maksud samadhi ini apa. Boleh pakai artinya keteguhan batin, boleh juga pakai samadhinya sendiri, samadhi benar. Dukkha juga boleh kita pakai gunakan kata dukkha. Nah, dah jam 8 lewat. Cukup? Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menumbuhkan semangat untuk melatih diri maupun mengajar. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sabbe sata bhavantu sukhitata.